Malam itu udara terasa berat, bukan karena hujan, bukan karena angin, tetapi karena ada kalimat-kalimat yang tak seharusnya keluar dari lingkaran para wali, kini mulai terdengar di telinga banyak orang. Di serambi-serambi Surunyi, nama Syekh Siti Jenar disebut dengan suara pelan, bukan sebagai guru biasa, melainkan sebagai pembuka pintu yang terlalu dalam, terlalu berbahaya. Sebab ketika kunci makrifat mulai bocor, yang terguncang bukan hanya iman seseorang, tetapi seluruh batas antara manusia, ilmu, dan rahasia yang selama ini dijaga rapat. Angin malam berhembus pelan di tanah Jawa. Suara dedaunan berdesir seperti bisikan panjang yang tak pernah selesai. Di kejauhan, lampu-lampu minyak menyala redup dari surau dan langgar, menjadi tanda bahwa sebuah perubahan sedang berjalan perlahan namun pasti. Islam mulai berakar, meresap ke dalam kehidupan masyarakat, membentuk kebiasaan baru, menata cara berpikir, dan menuntun arah hidup yang sebelumnya tercerai oleh kepercayaan lama. Di siang hari suara lantunan ayat terdengar jelas dari pesantren-pesantren yang mulai tumbuh. Anak-anak muda duduk bersila, mempelajari huruf demi huruf, memahami hukum demi hukum. Para wali berdiri sebagai penuntun, mengajarkan syariat dengan penuh kesabaran, menjaga agar setiap langkah masyarakat tetap berada dalam jalur yang lurus. Semuanya terasa tertata, semuanya terasa aman. Namun ketika malam turun, suasana berubah. Di balik dinding bambu yang tipis, di ruang-ruang kecil yang hanya diterangi satu pelita, percakapan berbeda mulai terdengar. Suara-suara pelan, nyaris berbisik, membahas sesuatu yang tidak diajarkan di siang hari. Ilmu yang tidak tertulis, pengetahuan yang tidak semua orang boleh mendengarnya. Sebuah jalan sunyi yang disebut oleh sebagian orang sebagai jalan menuju makrifat. Makrifat, sebuah kata yang terdengar sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang tak terukur. Tidak semua orang membicarakannya. Tidak semua orang berani mendekatinya. Para wali memahami betul bahwa ada lapisan ilmu yang tidak bisa dibuka sembarangan. Bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, tetapi karena kebenaran itu sendiri bisa menjadi beban yang terlalu berat bagi mereka yang belum siap. Seperti api, ia bisa memberi cahaya, tetapi juga bisa membakar tanpa ampun. Karena itu, batas dijaga. Di ruang terbuka, masyarakat diajarkan tentang ibadah, tentang hukum, tentang akhlak, tentang bagaimana menjadi manusia yang tunduk, yang sabar, yang taat. Tetapi di balik itu, ada lapisan lain yang hanya dibuka kepada mereka yang telah melewati ujian panjang. Mereka yang tidak lagi mencari pujian, tidak lagi terikat oleh dunia, dan tidak lagi mudah terguncang oleh kata-kata. Namun, seperti semua rahasia besar dalam sejarah, sesuatu mulai berubah. Bisik-bisik yang semula hanya beredar di kalangan terbatas mulai terdengar lebih luas. Ada kata-kata yang keluar dari tempatnya. Ada pemahaman yang mulai berpindah dari ruang sunyi ke telinga orang-orang biasa. Dan setiap kali itu terjadi, getarannya terasa halus tetapi nyata. Orang-orang mulai bertanya, apa sebenarnya makrifat itu? Mengapa ia disembunyikan? Dan siapa yang berani membicarakannya secara terbuka? Di antara pertanyaan-pertanyaan itu, sebuah nama perlahan muncul ke permukaan. Disebut dengan nada berbeda, kadang dengan rasa hormat, kadang dengan kegelisahan. Nama itu tidak datang dengan suara keras, tetapi justru dengan keheningan yang membuat siapapun yang mendengarnya berhenti sejenak. Syekh Siti Jenar, belum banyak yang benar-benar mengenalnya. Belum banyak yang memahami apa yang ia ajarkan, tetapi cerita tentangnya mulai menyebar. Seperti riak kecil di permukaan air yang perlahan membesar. Ia disebut sebagai seseorang yang tidak berhenti pada kulit ajaran. Seseorang yang berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih dekat, dan lebih berani. Dan justru disitulah letak keguncangannya. Karena ketika sebuah ajaran mulai menyentuh inti terdalam dari keberadaan manusia, ia tidak hanya membawa pemahaman, ia membawa pertanyaan. Ia mengguncang keyakinan lama. Ia memaksa seseorang untuk melihat dirinya sendiri dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Malam semakin larut, angin tetap berhembus, membawa bisikan yang sama ke penjuru desa. Di balik ketenangan yang terlihat, sesuatu sedang bergerak perlahan. Sebuah pergeseran yang belum terasa besar, tetapi diam-diam mulai mengubah arah. Dan tanpa disadari banyak orang, sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sejarah pun mulai bernafas lebih berat, dan langkah berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Fajar menyingsing di tanah Jawa dengan cahaya lembut yang perlahan menghapus sisa gelap malam. Dari kehauan suara ayam berkokok bersahut-sahutan.
Disusul langkah kaki para santri yang bergegas menuju langgar. Udara pagi terasa bersih, seolah membawa harapan baru bagi setiap jiwa yang sedang belajar menata hidupnya di jalan yang lurus. Di ruang-ruang sederhana itu, para wali menanamkan dasar yang kokoh. Mereka tidak tergesa, mereka tidak memaksa. Setiap huruf Al-Quran diajarkan dengan sabar. Setiap hukum dijelaskan dengan hati-hati. Syariat menjadi pondasi, menjadi pagar yang melindungi manusia dari kebingungan dan kesesatan. Di hadapan para wali, ilmu bukan sekadar pengetahuan, melainkan tanggung jawab. Masyarakat pun mulai berubah, dari kebiasaan lama menuju tata hidup baru, dari keyakinan yang kabur menuju arah yang lebih terang. Orang-orang belajar tentang batas, tentang halal dan haram, tentang benar dan salah, semuanya disusun perlahan, seperti membangun rumah yang harus berdiri kuat sebelum dihuni. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh semua orang. Para wali mengetahui bahwa syariat hanyalah permukaan dari lautan yang jauh lebih dalam. Di bawahnya ada lapisan ilmu yang tidak semua orang bisa selami. Ilmu yang tidak hanya mengatur tindakan, tetapi mengguncang cara manusia memandang dirinya sendiri. Ilmu yang tidak cukup dipahami dengan akal, tetapi harus ditanggung dengan kesadaran yang matang. Lapisan itu dijaga dengan sangat ketat, bukan karena pelit, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena mereka memahami satu hal yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua telinga siap mendengar, tidak semua hati mampu menampung, dan tidak semua jiwa sanggup berdiri tegak ketika kebenaran ditampilkan tanpa lapisan. Karena itu, ada batas yang tidak tertulis. Seorang murid tidak akan dibawa ke dalam kedalaman sebelum ia benar-benar siap. Ia harus belajar tunduk sebelum memahami kebebasan. Ia harus mengenal dirinya sebagai hamba sebelum mencoba memahami hubungan yang lebih dekat dengan Yang Maha Tinggi. Semua itu bukan aturan kosong, melainkan jalan yang sudah dilalui oleh mereka yang lebih dulu. Di malam hari, ketika kebanyakan orang telah terlelap, sebagian kecil dari mereka yang terpilih duduk dalam lingkaran sunyi. Tidak ada suara keras, tidak ada keramaian, hanya pelita kecil yang menyala dan kata-kata yang diucapkan dengan penuh kehati-hatian. Di sanalah lapisan lain mulai dibuka, bukan dengan penjelasan panjang, tetapi dengan isyarat, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran yang tumbuh perlahan. Setiap kalimat terasa berat, setiap makna terasa dalam, seolah-olah kata-kata itu bukan sekadar didengar, tetapi menembus masuk ke dalam diri. Dan justru karena itu, ilmu tersebut tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Para wali memahami bahwa jika makna-makna itu dipahami setengah-setengah, maka yang lahir bukanlah kebijaksanaan, melainkan kekacauan. Seseorang bisa merasa telah mencapai puncak, padahal ia baru menyentuh permukaan. Seseorang bisa merasa bebas, padahal ia sedang kehilangan arah. Kekhawatiran itu nyata, dan semakin hari, semakin terasa, karena bisik-bisik mulai berubah. Apa yang dahulu hanya dibicarakan di ruang tertutup, perlahan mulai terdengar di luar. Kata-kata yang seharusnya dijaga mulai beredar, tanpa penjagaan yang sama. Tidak jelas siapa yang memulai, tidak jelas dari mana asalnya. Tetapi getarannya menyebar. Orang-orang mulai mendengar tentang jalan yang lebih dalam dari sekadar ibadah lahiriah. Tentang kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan aturan biasa. Tentang sebuah pemahaman yang membuat batas antara hamba dan Tuhannya terasa berbeda. Dan di tengah semua itu, para wali mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sebuah perubahan sedang terjadi. Bukan perubahan yang terlihat dengan mata, tetapi yang terasa di dalam. Seperti arus bawah laut yang perlahan menguat, tenang di permukaan, tetapi menyimpan tenaga besar yang bisa mengubah segalanya. Langkah-langkah kecil mulai mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Dan tanpa banyak yang menyadari, batas yang selama ini dijaga dengan hati-hati mulai mengalami tekanan. Sejarah bergerak sedikit lebih cepat, dan di kejauhan, bayangan tentang seseorang yang berani melangkah lebih jauh dari batas itu mulai mendekat. Siang itu terasa biasa di permukaan, namun udara seolah membawa sesuatu yang berbeda. Pasar tetap ramai. Suara tawar-menawar terdengar seperti hari-hari sebelumnya. Orang-orang berjalan, bekerja, berbincang, tetapi di sela percakapan yang tampak sederhana, mulai terselip satu nama yang diucapkan dengan nada yang tidak biasa. Nama itu tidak diucapkan keras. Ia hadir dalam bisikan, Syasiti, Jenar. Pada awalnya hanya segelintir orang yang menyebutnya. Mereka yang pernah mendengar,
atau merasa pernah bersentuhan dengan ajaran yang tidak seperti pengajian pada umumnya. Mereka tidak langsung menjelaskan. Mereka tidak berani terlalu terbuka. Namun ada sesuatu dalam cara mereka menyebut nama itu. Sesuatu yang membuat orang lain penasaran, seolah ada rahasia di baliknya. Cerita tentang Syekh Siti Jenar tidak menyebar seperti kisah para guru lain. Ia tidak dikenal melalui majelis besar atau pengajaran terbuka. Justru sebaliknya. Kisahnya mengalir pelan. Dari satu orang ke orang lain. Seperti air yang meresap tanpa suara. Dan semakin lama, semakin banyak yang mulai mendengar. Ia disebut sebagai sosok yang berbicara dengan cara berbeda. Bukan tentang aturan semata. Bukan tentang hukum lahiriah saja. Tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang hubungan manusia dengan yang maha tinggi, yang tidak dibatasi oleh bentuk-bentuk yang biasa diajarkan. Bagi sebagian orang, itu terdengar seperti cahaya. Sebuah jawaban atas kegelisahan yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh pelajaran biasa. Kata-katanya terasa langsung, tidak berlapis, seolah memotong jarak antara manusia dan Tuhannya. Mereka yang mendengar merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Namun bagi yang lain, itu justru terasa mengganggu. Terlalu berani, terlalu terbuka, terlalu dekat, seolah-olah ada batas yang dilangkahi tanpa izin. Dan disitulah getaran mulai terasa lebih kuat. Para wali yang selama ini menjaga keseimbangan mulai mendengar kabar tentang ajaran itu. Mereka tidak langsung bereaksi. Mereka tidak tergesa, tetapi mereka memahami bahwa sesuatu sedang bergerak di luar pola yang biasa mereka bangun. Karena yang mereka jaga bukan hanya kebenaran. Mereka menjaga kesiapan manusia untuk menerima kebenaran itu. Sementara itu, nama Syekh Siti Jenar semakin sering terdengar. Bukan lagi hanya di ruang sempit, tetapi mulai merembes ke percakapan yang lebih luas. Setiap orang yang mendengarnya membawa pulang cerita yang sedikit berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan, bahwa ajaran itu tidak biasa, bahwa ajaran itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam, dan bahwa tidak semua orang siap mendengarnya. Di beberapa tempat, orang mulai mencoba mengulang kote-kote yang mereka dengar. Tanpa bimbingan, tanpa pemahaman utuh, hanya dengan potongan makna yang terasa kuat, tetapi belum tentu lengkap. Dan disitulah bahaya mulai tumbuh perlahan. Karena makna yang dalam, jika dipegang tanpa kesiapan, bisa berubah menjadi kesalahan yang besar. Malam kembali turun. Di dalam rumah-rumah sederhana, percakapan tentang Syekh Siti Jenar tidak lagi terasa asing. Ada yang membicarakannya dengan kagum, ada yang dengan ragu, ada yang memilih diam, karena tidak tahu harus memihak kemana. Namun satu hal menjadi jelas, nama itu tidak bisa lagi diabaikan. Ia bukan sekadar sosok, ia telah menjadi tanda dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah arus pemahaman yang mulai bergerak keluar dari batas-batas yang selama ini dijaga. Sebuah getaran yang tidak hanya menyentuh individu, tetapi perlahan mulai memengaruhi banyak orang. Dan semakin hari, pertanyaan yang sama terus muncul. Apakah ini cahaya yang membuka jalan, atau api yang akan membakar semuanya? Di kejauhan, para wali mulai memperhatikan dengan lebih dalam. Mereka tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi mencoba merasakan arah dari pergerakan ini. Karena mereka tahu, ketika sebuah ajaran mulai menyebar tanpa kendali, dampaknya tidak pernah kecil. Langkah sejarah pun semakin berat. Dan di tengah semua itu, nama Syekh Siti Jenar terus bergaung. Semakin jelas, semakin luas, dan semakin sulit untuk dibendung. Langit sore menggantung rendah di atas tanah Jawa. Awan bergerak pelan, seolah menahan sesuatu yang belum sepenuhnya jatuh. Di desa-desa, kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak berlari. Para petani kembali dari ladang, dan suara azan menggema dari surau-surau kecil. Semuanya tampak tenang, namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai berubah arah. Perubahan itu tidak terlihat tetapi terasa. Kata-kata mulai bergerak. Apa yang sebelumnya hanya beredar di ruang tertutup, kini mulai keluar tanpa disadari. Potongan-potongan ajaran yang seharusnya dipahami dalam bimbingan, kini berpindah dari mulut ke mulut. Tidak lagi utuh, tidak lagi lengkap, hanya serpihan makna yang terbawa oleh ingatan yang terbatas. Dan setiap serpihan itu membawa kekuatan. Di satu sudut desa, seseorang mencoba mengulang apa yang pernah ia dengar. Ia tidak bermaksud menyimpang. Ia hanya merasa bahwa apa yang ia dengar begitu dalam, begitu menyentuh, hingga tidak mungkin untuk disimpan sendiri. Ia ingin membagikannya. Ia ingin orang lain merasakan hal yang sama. Namun, tanpa ia sadari, makna yang ia sampaikan telah berubah. Sedikit berbeda,
sedikit melenceng. Dan justru disitulah awal dari sesuatu yang lebih besar. Orang-orang yang mendengarnya mulai menafsirkan dengan cara mereka sendiri. Ada yang merasa tercerahkan, ada yang merasa bingung, ada pula yang mulai mempertanyakan ajaran yang selama ini mereka pegang. Bukan karena ingin melawan, tetapi karena ada kata-kata baru yang terasa lebih tajam, lebih langsung, dan lebih mengguncang, seolah ada pintu yang dibuka. Tetapi tanpa pegangan. Di tempat lain, cerita yang sama muncul dengan bentuk yang berbeda. Nama Syekh Siti Jenar semakin sering disebut sebagai sumber dari kata-kata itu. Tidak semua orang pernah bertemu dengannya. Tidak semua orang pernah mendengar langsung darinya. Namun, namanya kini melekat pada setiap ajaran yang terasa melampaui batas. Dan batas itu mulai terasa tipis. Para wali yang menjaga keseimbangan mulai merasakan getaran yang tidak biasa. Mereka melihat bukan hanya apa yang diucapkan, tetapi bagaimana kata-kata itu diterima. Mereka melihat bagaimana masyarakat yang masih belajar berjalan di atas syariat kini mulai bersentuhan dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan disitulah kekhawatiran mulai tumbuh lebih nyata, karena ilmu yang dalam tidak hanya membutuhkan pemahaman, tetapi juga kesiapan. Tanpa itu, ia bisa menjadi sesuatu yang menyesatkan, bukan karena salah pada asalnya, tetapi karena salah dalam cara memegangnya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Di dalam rumah Rama, percakapan menjadi lebih pelan, tetapi lebih intens. Orang-orang mulai membicarakan hal yang sebelumnya tidak pernah mereka sentuh. Tentang hakikat, tentang kedekatan dengan Tuhan, tentang makna hidup yang tidak lagi hanya dilihat dari tindakan lahiriah. Namun semakin dalam pembicaraan itu, semakin terlihat bahwa tidak semua orang berada pada pemahaman yang sama. Sebagian mulai merasa bahwa aturan tidak lagi penting. Sebagian lain justru merasa takut, seolah ada sesuatu yang sedang keluar dari kendali. Perbedaan itu tidak langsung meledak, tetapi mulai membentuk jarak yang halus di antara mereka. Dan jarak itu terus melebar. Di kejauhan, para wali tidak tinggal diam. Mereka mengamati dengan tenang, tetapi dengan perhatian yang lebih tajam dari sebelumnya. Mereka memahami bahwa ini bukan sekadar penyebaran kata-kata. Ini adalah pergeseran cara berpikir yang bisa mengubah arah banyak orang. Karena sekali sebuah batas dilangkahi, sulit untuk kembali seperti semula. Angin malam berhembus lebih dingin, membawa suara-suara yang kini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kata-kata yang keluar dari batas itu terus bergerak, menyebar tanpa henti, menyentuh lebih banyak telinga, lebih banyak hati, dan tanpa disadari, sesuatu yang awalnya hanya berupa bisikan, kini mulai berubah menjadi gelombang. Gelombang yang tidak bisa lagi dianggap kecil. Gelombang yang perlahan akan menuntut jawaban, dan sejarah pun bersiap menghadapi benturan yang tak terhindarkan. Pagi datang dengan cahaya yang sama, tetapi rasa di udara tidak lagi serupa. Di pelataran langgar, para santri masih duduk bersila, membaca ayat demi ayat dengan suara yang tenang. Namun, di antara jeda bacaan itu, ada kegelisahan yang tak terucap, seolah sesuatu sedang mengganggu ketenangan yang selama ini dijaga dengan begitu hati-hati. Perubahan itu halus, tetapi nyata. Beberapa santri mulai bertanya lebih jauh dari biasanya. Bukan lagi tentang hukum atau tata cara ibadah, tetapi tentang makna di baliknya. Tentang mengapa manusia harus tunduk, tentang seberapa dekat sebenarnya hubungan antara manusia dan Tuhannya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah, tetapi cara mereka muncul terasa berbeda. Lebih berani, lebih mendesak. Para guru mendengarnya dengan tenang, namun di dalam hati mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Pertanyaan seperti itu seharusnya datang perlahan, tumbuh dari perjalanan panjang, bukan muncul tiba-tiba. Seolah seseorang telah membuka pintu yang belum waktunya dibuka. Dan disitulah kekhawatiran mulai tumbuh. Di berbagai tempat, cerita yang sama berulang. Orang-orang yang sebelumnya tekun menjalani ibadah, mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Sebagian merasa telah memahami sesuatu yang lebih tinggi. Sebagian mulai memandang aturan sebagai sesuatu yang bisa dilewati. Bukan karena mereka ingin menentang, tetapi karena mereka merasa telah sampai, padahal justru disitulah bahaya terbesar. Para wali memahami bahwa makrifat bukanlah tujuan yang bisa dicapai dengan kata-kata. Ia bukan sekadar pengetahuan yang bisa dihafal atau diulang. Ia adalah keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melewati perjalanan panjang, penuh ujian, penuh kerendahan hati. Tanpa itu, makrifat hanya akan menjadi ilusi. Sebuah rasa sudah sampai yang sebenarnya belum pernah benar-benar dimulai. Di malam hari para wali mulai berkumpul dalam lingkaran yang lebih serius. Wajah-wajah mereka tenang,
tetapi penuh perhatian. Mereka tidak berbicara dengan suara keras, tidak ada emosi yang meledak. Namun, setiap kata yang diucapkan memiliki bobot yang berat. Mereka membahas sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi, tentang kata-kata yang telah keluar dari tempatnya, tentang ajaran yang mulai menyebar tanpa penjagaan, dan tentang nama yang terus muncul di balik semua itu. Syekh Siti Jenar. Bagi mereka, ini bukan sekadar persoalan satu orang. Ini adalah persoalan keseimbangan. Mereka telah membangun jalan dakwah dengan susah payah, memastikan bahwa masyarakat memahami dasar sebelum melangkah lebih jauh. Dan kini, ada sesuatu yang berpotensi meruntuhkan urutan itu. Bukan karena ajarannya sepenuhnya salah, tetapi karena ia hadir pada waktu yang belum tentu tepat. Di luar sana, masyarakat mulai merasakan dampaknya. Percakapan menjadi lebih tajam. Perbedaan pandangan mulai muncul, meski belum terlihat jelas. Ada yang mulai merasa lebih tinggi, ada yang merasa ragu, ada pula yang memilih menjauh, karena tidak ingin terseret dalam sesuatu yang belum mereka pahami. Dan semua itu terjadi perlahan, tanpa suara gaduh. Namun dengan tekanan yang semakin kuat, angin malam kembali berhembus, membawa udara yang lebih dingin dari biasanya. Di dalam Rumi Rama, orang-orang mulai berpikir lebih dalam dari sebelumnya tentang diri mereka, tentang iman mereka, tentang apa yang sebenarnya benar, dan apa yang hanya terasa benar. Sementara itu, para wali tetap berdiri di garis yang sama. Mereka tidak tergesa mengambil keputusan, mereka tidak terbawa arus. Tetapi mereka tahu, jika ini dibiarkan, dampaknya tidak akan kecil. Karena ketika seseorang merasa telah mencapai puncak tanpa melalui jalan yang benar, ia bukan hanya menyesatkan dirinya sendiri, ia bisa menyeret banyak orang bersamanya. Kekhawatiran itu kini tidak lagi samar. Ia telah menjadi nyata, dan di balik ketenangan yang masih terlihat di permukaan, tekanan terus meningkat, menunggu saat ketika semuanya tidak lagi bisa ditahan. Malam turun tanpa suara, menyelimuti tanah Jawa dengan lapisan gelap yang tenang, namun terasa berat. Di kejauhan, suara jangkrik bersaut-sahutan, menciptakan irama yang berulang, seolah mengiringi sesuatu yang sedang bergerak di balik keheningan. Di antara desa-desa yang terlelap, ada beberapa tempat yang tetap terjaga, bukan oleh keramaian, tetapi oleh percakapan yang tidak biasa. Di sanalah, nama Syekh Siti Jenar tidak lagi hanya dibisikkan, ia mulai diucapkan dengan lebih jelas. Orang-orang yang pernah mendengar ajarannya mulai berkumpul, saling mengingat, saling mengulang. Mereka mencoba merangkai kembali kata-kata yang pernah mereka dengar tentang siapa manusia sebenarnya, tentang apa arti hidup dan mati, tentang hubungan yang tidak lagi terasa jauh antara hamba dan Tuhannya. Kata-kata itu tidak terdengar seperti pelajaran biasa. Ia terasa lebih langsung, lebih menembus, seolah tidak lagi berbicara tentang jalan menuju Tuhan, tetapi tentang keberadaan Tuhan yang begitu dekat, begitu nyata, hingga batas antara keduanya terasa menghilang. Dan disitulah daya tariknya. Bagi mereka yang selama ini mencari jawaban lebih dalam, ajaran itu seperti membuka pintu yang selama ini tersembunyi. Tidak perlu banyak perantara, tidak perlu banyak bentuk, hanya kesadaran yang jernih yang langsung mengarah ke inti. Namun, justru karena itu, jalan ini terasa terlalu dalam. Beberapa orang mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Cara mereka memandang dunia mulai berbeda. Hal-hal yang dulu terasa penting, kini tampak kecil. Aturan yang dulu dijalani dengan taat, mulai dipertanyakan maknanya. Mereka tidak merasa sedang melawan. Mereka justru merasa sedang memahami sesuatu yang lebih tinggi. Sebuah perasaan yang halus, tetapi berbahaya jika tidak dipahami dengan benar. Di sisi lain, ada juga yang mulai merasa goyah. Mereka yang belum siap mendengar kedalaman itu, merasakan kebingungan yang tidak mudah dijelaskan. Apa yang dulu jelas, kini menjadi samar. Apa yang dulu pasti, kini terasa dipertanyakan. Dan dalam kebingungan itu, tidak semua orang mampu berdiri tegak. Sebagian mulai terseret, sebagian mulai kehilangan arah. Sementara itu, Syekh Siti Jenar semakin dikenal sebagai sosok yang tidak menahan kata-katanya. Ia tidak membungkus ajaran dengan lapisan yang tebal. Ia berbicara langsung pada inti, pada hakikat, pada sesuatu yang biasanya hanya disentuh oleh mereka yang telah siap sepenuhnya. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Ia tidak berjalan di jalur yang sama dengan para wali lainnya. Bukan berarti bertentangan secara langsung, tetapi cara yang ia tempuh terasa melampaui batas yang selama ini dijaga. Ia seperti membuka pintu yang oleh banyak orang justru sengaja dikunci. Bukan karena takut, tetapi karena tahu betapa beratnya isi di dalamnya. Malam
semakin larut. Percakapan semakin dalam. Orang-orang yang mengikuti ajaran itu mulai merasa bahwa mereka sedang berada di jalur yang lebih cepat, lebih langsung menuju kebenaran. Namun tanpa mereka sadari, kecepatan itu tidak selalu berarti keselamatan. Karena jalan yang terlalu dalam, jika dimasuki tanpa kesiapan, bukan membawa seseorang pada cahaya, melainkan pada kehampaan yang menyesatkan. Di kejauhan, para wali mulai melihat gambaran yang semakin jelas. Mereka tidak hanya mendengar kabar, mereka mulai merasakan dampaknya, bukan pada satu atau dua orang, tetapi pada pola yang mulai terbentuk di tengah masyarakat. Dan pola itu tidak bisa diabaikan, karena jika dibiarkan, ia akan terus membesar. Angin malam berhembus lebih kuat, menggoyangkan dedaunan yang sebelumnya diam, seolah alam pun ikut merasakan perubahan yang sedang terjadi. Tidak ada suara keras, tidak ada ledakan, tetapi tekanan itu nyata. Dan semakin hari, semakin terasa. Sebuah jalan telah dibuka. Jalan yang terlalu dalam. Dan kini, semakin banyak orang melangkah ke dalamnya tanpa benar-benar tahu seberapa jauh mereka akan tenggelam. Fajar datang perlahan, namun tidak membawa ketenangan seperti sebelumnya. Langit tampak sama. Matahari tetap terbit dari ufuk timur. Tetapi suasana di tanah Jawa terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak lagi utuh. Sesuatu yang mulai terbelah, meski belum terlihat jelas oleh semua orang. Di pelataran langgar, para santri masih duduk bersila. Mereka membaca, menghafal, dan mendengarkan seperti biasa. Namun, di antara barisan itu, ada wajah-wajah yang tidak lagi sepenuhnya sama. Tatapan mereka lebih dalam, tetapi juga lebih jauh. Seolah pikiran mereka tidak lagi hanya berada di tempat itu. Sebagian dari mereka telah mendengar, sebagian telah merasakan, dan sebagian lagi mulai mengikuti. Ajaran yang menyebar perlahan itu kini tidak hanya menjadi bahan bisikan, tetapi mulai membentuk keyakinan baru di dalam diri mereka yang menerimanya. Mereka merasa seperti menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi. Cahaya yang tidak lagi terikat oleh aturan lahiriah, tetapi langsung menyentuh inti keberadaan. Dan cahaya itu terasa kuat, begitu kuat, hingga membuat mereka yakin bahwa apa yang mereka pegang adalah sesuatu yang lebih tinggi dari yang lain. Disitulah garis mulai terbentuk. Bukan garis yang terlihat, tetapi yang terasa di dalam sikap dan cara pandang. Mereka yang mengikuti ajaran itu mulai berbicara dengan nada berbeda. Lebih tenang, tetapi juga lebih pasti. Seolah mereka telah sampai pada pemahaman yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Sementara di sisi lain, mereka yang tetap berjalan di jalur yang diajarkan para wali mulai merasakan keganjilan. Bukan karena mereka menolak kebenaran, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perbedaan itu semakin hari semakin terasa. Di satu sisi, ada keyakinan yang tumbuh cepat, menyala terang, dan terasa membebaskan. Di sisi lain, ada kehati-hatian yang tetap dijaga, memastikan setiap langkah tidak keluar dari batas yang aman. Cahaya itu kini tidak lagi menyatukan. Ia mulai membelah. Di beberapa tempat, perbincangan berubah menjadi perdebatan kecil. Tidak ada suara tinggi, tidak ada kemarahan yang meledak, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Setiap pihak merasa berada di jalur yang benar, namun dengan cara yang berbeda. Sebagian mulai berkata dalam nada pelan, "Jika sudah sampai pada hakikat, apakah masih perlu terikat pada bentuk?" Kalimat itu terdengar sederhana, namun dampaknya tidak kecil. Karena bagi mereka yang belum siap, pertanyaan itu bisa menjadi pintu menuju kesalahpahaman yang dalam. Sebuah pemikiran yang tampak tinggi, tetapi bisa menjatuhkan jika tidak dipahami dengan benar. Para wali melihat semua itu dengan diam. Mereka tidak langsung menegur, tidak langsung menolak, tetapi mereka mengamati dengan lebih dalam dari sebelumnya. Mereka memahami bahwa ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah pergeseran cara manusia memandang hubungan dengan Tuhannya. Dan pergeseran itu bisa membawa dua arah, menuju cahaya atau menuju kesesatan yang halus. Malam kembali turun. Di dalam rumah-rumah, pembicaraan semakin intens. Orang-orang mulai membentuk kelompok-kelompok kecil, berkumpul dengan mereka yang memiliki pemahaman serupa. Tanpa disadari, jarak itu semakin nyata. Bukan hanya dalam pikiran, tetapi juga dalam kebersamaan. Kesatuan yang dulu terasa kuat, kini mulai retak perlahan. Dan di tengah semua itu, nama Syekh Siti Jenar berdiri di pusat arus yang semakin deras. Bagi sebagian orang, ia adalah pembuka jalan menuju kebenaran tertinggi. Bagi yang lain, ia adalah sumber dari keguncangan yang mulai terasa. Dua pandangan itu tidak lagi berjalan berdampingan.
Mereka mulai berhadapan. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa suara-suara yang kini tidak lagi seragam. Cahaya yang dahulu diharapkan menerangi, kini justru menciptakan bayangan yang semakin jelas. Sebuah perpecahan sedang tumbuh. Perlahan, sunyi, tetapi pasti. Dan ketika cahaya mulai membelah, yang akan datang bukan lagi sekadar perbedaan, melainkan benturan yang tidak bisa dihindari. Langit malam terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada bulan yang terang, hanya kilau bintang yang tersebar tipis di atas hamparan gelap. Di bawahnya, tanah Jawa tidak lagi sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan di balik bisikan. Ajaran itu kini telah keluar dari ruang-ruang sempit. Ia tidak lagi hanya hidup dalam lingkaran kecil yang dijaga. Ia telah menyentuh lebih banyak telinga, lebih banyak pikiran, lebih banyak hati yang belum tentu siap menanggung beratnya makna. Kata-kata yang dahulu terasa asing kini mulai dikenal, bahkan diulang, dipahami, dan diyakini, meski tidak selalu dengan cara yang utuh. Dan disitulah batas mulai dilangkahi. Batas yang selama ini dijaga dengan kesabaran dan kehati-hatian. Batas antara memahami dan merasa sudah memahami. Di beberapa tempat, orang-orang mulai berbicara dengan keyakinan yang baru. Mereka tidak lagi ragu mengungkapkan pandangan mereka tentang hakikat, tentang kedekatan dengan Tuhan, tentang makna hidup yang tidak lagi dibatasi oleh aturan yang terlihat. Mereka merasa telah menemukan inti. Namun, inti itu kini berdiri tanpa pelindung, tanpa bimbingan, tanpa penuntun yang memastikan setiap makna tidak melenceng dari arah yang seharusnya. Sebagian mulai merasa bahwa bentuk lahiriah hanyalah lapisan yang bisa dilewati, bahwa yang penting adalah apa yang ada di dalam, bahwa jika hati telah sampai, maka aturan tidak lagi menjadi penentu. Pemikiran itu menyebar, pelan, tetapi pasti, dan setiap kali diulang, ia menjadi semakin kuat, semakin berakar, dan semakin sulit untuk dibendung. Di sisi lain mereka yang tetap berpegang pada jalan yang disusun oleh para wali, mulai merasakan tekanan yang semakin nyata. Mereka melihat bagaimana keseimbangan mulai terganggu, bagaimana pemahaman yang seharusnya dibangun dari dasar, kini langsung melompat ke puncak. Dan itu tidak wajar, karena tanpa dasar yang kuat, puncak hanya akan menjadi tempat yang rapuh. Para wali, kini tidak lagi hanya mengamati dari kejauhan. Mereka mulai menyadari bahwa arus ini telah melampaui batas yang bisa ditoleransi, bukan karena mereka menolak kedalaman ilmu, tetapi karena mereka melihat bagaimana ilmu itu kini bergerak tanpa penjagaan, tanpa urutan, tanpa kesiapan, dan tanpa kesadaran penuh akan konsekuensinya. Malam semakin dalam. Di berbagai sudut desa, kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk dengan lebih jelas. Mereka tidak lagi hanya berdiskusi. Mereka mulai meyakini, mereka mulai menguatkan satu sama lain dalam pemahaman yang mereka anggap sebagai kebenaran. Sementara itu, jarak dengan kelompok lain semakin terasa. Tidak ada konflik terbuka. Belum, namun ketegangan itu sudah cukup untuk dirasakan oleh siapapun yang berada di tengahnya. Seolah dua arus sedang bergerak berlawanan arah, masing-masing dengan keyakinannya sendiri. Dan di antara kedua arus itu, nama Syersiti Jenar terus menjadi pusat dari segala pembicaraan. Ia bukan lagi sekadar sosok yang disebut, ia telah menjadi simbol dari batas yang kini mulai dilangkahi. Bagi sebagian orang, ia adalah pembuka jalan. Bagi yang lain, ia adalah tanda bahaya. Angin malam berhembus lebih keras, membawa debu halus yang berputar di udara, seperti menggambarkan sesuatu yang tidak lagi stabil, tidak lagi seimbang, tidak lagi bisa kembali ke keadaan semula dengan mudah. Karena sekali sebuah batas dilanggar, dampaknya tidak berhenti di satu titik. Ia akan menyebar, ia akan memengaruhi banyak hal, dan kini, pergerakan itu telah mencapai titik di mana diam tidak lagi cukup. Sesuatu harus terjadi, sebuah keputusan harus diambil. Karena jika tidak, gelombang ini akan terus membesar, hingga tidak ada lagi yang mampu mengendalikannya. Langit pagi tampak cerah, tetapi ketenangan itu tidak lagi terasa utuh. Di pusat-pusat dakwah, para wali mulai bergerak dengan langkah yang lebih pasti, tidak tergesa, namun tidak lagi sekadar mengamati. Ada sesuatu yang harus dibicarakan, sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda. Sebuah majelis pun dipersiapkan, bukan majelis biasa, bukan pengajian untuk masyarakat luas. Ini adalah pertemuan yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih berat. Para wali yang selama ini berdiri sebagai penjaga keseimbangan, berkumpul dalam satu lingkaran. Wajah mereka tenang, tetapi sorot mata mereka menyimpan perhatian yang tidak ringan. Di dalam ruangan itu, tidak ada suara berlebihan.
hanya keheningan yang terasa penuh. Setiap orang memahami bahwa apa yang akan dibahas bukan perkara kecil. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, ini adalah pergeseran yang telah menyentuh banyak orang. Dan jika tidak ditangani dengan tepat, dampaknya bisa meluas tanpa kendali. Nama itu pun kembali disebut Syekh Siti Jenar. Namun kali ini, bukan sebagai bisikan, melainkan sebagai pusat dari pembicaraan yang serius. Para wali tidak langsung menilai, mereka tidak tergesa menyimpulkan. Mereka mencoba memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya diajarkan. Bagaimana ajaran itu menyebar, dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat yang masih berada dalam tahap belajar. Karena yang mereka hadapi bukan hanya ajaran, mereka menghadapi akibat dari cara ajaran itu diterima. Beberapa di antara mereka mulai menyampaikan apa yang telah mereka lihat, tentang orang-orang yang mulai merasa tidak lagi membutuhkan aturan, tentang mereka yang merasa telah sampai pada puncak, padahal belum menempuh jalan yang seharusnya. Suasana tetap tenang. Namun ketegangan itu terasa jelas, seolah setiap kata yang diucapkan memiliki bobot yang mampu mengubah arah keputusan. Di luar majelis itu, masyarakat masih menjalani aktivitas seperti biasa. Namun tanpa mereka sadari, arah perjalanan mereka sedang dipertimbangkan. Di dalam ruangan yang sunyi itu, para wali sedang menimbang sesuatu yang akan berdampak jauh ke depan. Sementara itu di tempat lain Syekh Siti Jenar tetap berada di jalannya. Ia tidak terlihat ragu. Ia tidak tampak mundur. Apa yang ia sampaikan tetap sama. Tentang hakikat, tentang kedekatan yang tidak terhalang, tentang pemahaman yang melampaui bentuk. Bagi mereka yang mendengarnya, kata-kata itu tetap terasa kuat, tetap terasa benar, dan justru karena itu, arusnya tidak berhenti. Ia terus mengalir. Ia terus bertambah. Kembali ke dalam majelis, pembahasan mulai mengerucut. Para wali memahami bahwa ini bukan sekadar persoalan benar atau salah dalam makna sempit. Ini adalah persoalan waktu, tempat, dan kesiapan. Ilmu yang tinggi, jika diberikan tanpa landasan yang cukup, bisa menjadi sebab kerusakan yang tidak terlihat di awal, tetapi terasa di akhirnya. Dan tanda-tanda itu sudah mulai tampak. Perpecahan kecil, kebingungan, rasa sudah sampai, yang tidak didukung oleh perjalanan yang utuh. Semua itu bukan dugaan, itu kenyataan. Malam mulai turun ketika majelis itu masih berlangsung. Cahaya pelita menerangi wajah-wajah yang tetap tenang, namun semakin serius. Keputusan belum diucapkan, tetapi arah mulai terlihat. Sesuatu harus dilakukan. Bukan untuk menolak kebenaran, tetapi untuk menjaga agar kebenaran itu tidak berubah menjadi kesalahan di tangan yang belum siap. Di luar sana angin malam berhembus, membawa suasana yang semakin berat. Seolah seluruh tanah Jawa ikut menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena pertemuan itu bukan sekadar diskusi. Ia adalah titik di mana sejarah mulai menahan napas. Dan ketika keputusan itu akhirnya diambil, tidak ada yang akan kembali seperti semula. Malam menggantung sunyi di atas tanah Jawa. Namun keheningan itu tidak lagi kosong. Ia dipenuhi oleh getaran yang tidak kasat mata. Di berbagai sudut, orang-orang masih membicarakan hal yang sama. Mengulang kata-kata yang terasa semakin kuat setiap kali diucapkan. Bukan lagi sekadar kabar, bukan lagi sekadar rasa penasaran. Kini, yang bergerak adalah keyakinan. Dan di pusat semua itu, ada satu hal yang mulai terasa jelas. Inti dari apa yang disebut makrifat. Bagi mereka yang telah mendengar ajaran itu, makrifat bukan lagi sekadar kata. Ia bukan sekadar tujuan jauh yang harus dicapai perlahan. Ia terasa dekat, terlalu dekat. Seolah tidak ada lagi jarak antara manusia dan yang maha tinggi. Seolah semua batas yang selama ini diyakini hanyalah lapisan yang bisa disingkap. Perasaan itu menggetarkan. Sebagian merasakannya sebagai cahaya. Sebuah pengalaman batin yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Sebuah kesadaran yang membuat dunia terasa berbeda. Lebih ringan, lebih luas, lebih dekat dengan sesuatu yang sebelumnya hanya dipahami sebagai konsep. Namun di sisi lain, getaran itu juga membawa sesuatu yang lain. Sebuah keberanian yang tidak semua orang sadari. Karena ketika seseorang merasa telah memahami inti, ia mulai melihat aturan dengan cara yang berbeda. Ia mulai merasa bahwa bentuk bukan lagi hal utama, bahwa yang penting adalah makna di baliknya. Dan dari situlah, perlahan, batas mulai kembali diuji. Beberapa orang mulai berbicara dengan keyakinan penuh. Mereka mengatakan bahwa yang terpenting bukan apa yang dilakukan, tetapi apa yang disadari. Bahwa ibadah bukan hanya gerakan, tetapi keadaan batin. Bahwa jika hati telah sampai, maka segala bentuk hanyalah bayangan.
Kata-kata itu terasa tinggi, namun tanpa landasan yang kuat, ia bisa menjadi jurang yang dalam. Karena tidak semua yang mendengar memiliki pemahaman yang sama. Tidak semua memiliki perjalanan yang cukup untuk menanggung makna tersebut. Dan ketika makna yang dalam dipegang tanpa kesiapan, ia tidak lagi menjadi cahaya, ia menjadi kebingungan. Di beberapa tempat, perubahan itu mulai terlihat lebih jelas. Orang-orang mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Sebagian menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih jauh dari aturan yang sebelumnya mereka pegang. Sebagian lagi justru merasa gelisah, karena tidak tahu harus mengikuti yang mana. Dan disitulah getaran itu menyebar lebih luas. Para wali melihat semua ini dengan perhatian yang semakin dalam. Mereka memahami bahwa inti dari ma'rifat memang benar adanya. Namun mereka juga tahu bahwa inti itu bukan untuk semua orang, dan bukan untuk disampaikan tanpa tahapan. Karena makrifat bukan sekadar mengetahui, ia adalah beban. Beban kesadaran yang hanya bisa ditanggung oleh mereka yang telah benar-benar siap. Tanpa itu, seseorang bisa merasa telah mencapai puncak, padahal ia baru berdiri di tepi. Malam semakin larut, percakapan semakin dalam. Di dalam kelompok-kelompok kecil, ajaran itu terus dibahas, terus diulang, terus diyakini. Setiap orang merasa semakin dekat dengan kebenaran. Namun tanpa disadari, arah mereka tidak selalu sama. Perbedaan mulai muncul lebih jelas. Bukan lagi hanya dalam cara berbicara, tetapi dalam cara hidup. Dan di tengah semua itu, nama Syekh Siti Jenar tetap berdiri sebagai pusat dari getaran ini. Ia tidak lagi hanya dianggap sebagai penyampai ajaran, tetapi sebagai simbol dari pemahaman yang melampaui batas. Sebuah simbol yang kini tidak bisa lagi diabaikan. Angin malam berhembus perlahan, membawa rasa yang semakin berat, seolah seluruh keadaan sedang menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan diam. Karena ketika inti telah tersentuh dan getarannya menyebar tanpa kendali, yang terjadi bukan hanya perubahan, melainkan benturan yang tidak terhindarkan. Dan kini, benturan itu semakin dekat. Langit siang tampak terang, tetapi tidak membawa kelegaan. Panas matahari terasa menekan, seolah ikut memantulkan ketegangan yang kini merayap di tanah Jawa. Apa yang sebelumnya hanya berupa getaran halus, kini telah berubah menjadi tekanan yang tidak bisa diabaikan. Perubahan itu tidak lagi tersembunyi, ia telah muncul di permukaan. Di beberapa tempat, perbedaan cara pandang mulai terlihat jelas. Orang-orang tidak lagi hanya berbicara dengan nada pelan. Mereka mulai menunjukkan sikap. Ada yang berdiri teguh pada ajaran yang mereka yakini baru. Ada yang tetap bertahan pada jalan yang telah diajarkan para wali. Dan di antara keduanya, jarak semakin terasa. Bukan sekadar perbedaan, melainkan awal dari benturan. Di dalam kehidupan sehari-hari, perubahan itu mulai menyentuh hal-hal kecil. Cara orang beribadah, cara mereka berbicara, bahkan cara mereka memandang satu sama lain. Ada yang mulai merasa lebih tinggi, ada yang merasa ragu, ada pula yang mulai menjauh, karena tidak ingin terjebak dalam sesuatu yang semakin tidak jelas arahnya. Semua itu terjadi perlahan, namun dampaknya semakin luas. Para wali kini melihat bahwa apa yang mereka khawatirkan mulai menjadi nyata. Ajaran yang seharusnya menjadi cahaya kini mulai memecah, bukan karena kebenarannya, tetapi karena cara ia dipahami dan disebarkan. Dan itu adalah titik yang paling berbahaya. Karena kesalahan yang lahir dari kebenaran yang tidak utuh, seringkali lebih sulit diperbaiki. Di dalam majelis yang kembali digelar, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar mengamati. Keputusan harus mulai dipertimbangkan dengan lebih serius. Setiap wali menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka khawatirkan akan terjadi jika ini terus berlanjut. Mereka tidak berbicara tentang menghentikan ilmu. Mereka berbicara tentang menjaga umat, tentang memastikan bahwa jalan yang ditempuh tidak membawa lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Di sisi lain, arus yang dipicu oleh ajaran Syekh Siti Jenar tidak menunjukkan tanda akan mereda. Justru sebaliknya, ia semakin kuat. Orang-orang yang merasa telah memahami inti kini semakin yakin. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti. Mereka mulai menyebarkan dengan keyakinan penuh, dengan rasa bahwa apa yang mereka bawa adalah kebenaran yang tidak perlu diragukan. Dan disitulah tekanan mencapai puncaknya. Karena ketika dua keyakinan berdiri dengan kekuatan yang sama, tanpa jembatan yang menghubungkan, benturan tidak bisa dihindari. Bukan lagi soal siapa yang lebih benar,
tetapi tentang bagaimana dampaknya terhadap banyak orang. Malam turun dengan suasana yang lebih berat dari sebelumnya. Angin tidak lagi sekadar berhembus. Ia terasa seperti membawa beban yang tidak terlihat. Di dalam rumah-rumah, orang-orang mulai merasakan bahwa sesuatu sedang menuju titik genting. Percakapan tidak lagi ringan. Tatapan tidak lagi netral. Semua terasa tegang, seolah menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Para wali memahami bahwa mereka kini berdiri di ujung sebuah keputusan besar. Apapun yang mereka lakukan, dampaknya akan panjang. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Namun mereka juga tahu satu hal yang tidak bisa dihindari. Jika ini dibiarkan, puncak yang telah terbentuk akan runtuh dengan sendirinya. Dan ketika itu terjadi, yang jatuh bukan hanya 1 atau 2 orang, melainkan banyak jiwa yang belum siap menanggungnya. Sejarah kini berdiri di tepi, menahan napas, menunggu langkah berikutnya. Dan di tengah semua itu, arus yang telah membesar tidak lagi bisa dihentikan dengan mudah. Karena ketika sebuah puncak telah terbentuk tanpa fondasi yang cukup, runtuhnya hanya tinggal menunggu waktu. Malam turun dengan sunyi yang lebih dalam dari biasanya. Tidak ada suara yang benar-benar hilang, tetapi semuanya terasa tertahan, seolah tanah Jawa sendiri sedang menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Di balik kegelapan itu, sebuah titik telah tercapai. Titik di mana semua yang bergerak selama ini tidak lagi bisa kembali seperti semula. Di pusat-pusat dakwah, para wali tidak lagi sekadar mengamati. Mereka telah sampai pada kesadaran yang sama, bahwa apa yang terjadi bukan lagi sekadar perbedaan pemahaman. Ini adalah arus yang telah melampaui batas, menyentuh terlalu banyak orang, dan mulai mengubah arah perjalanan yang selama ini dibangun dengan penuh kehati-hatian. Dan jika tidak dihentikan, dampaknya akan jauh lebih besar. Majelis kembali digelar, namun kali ini dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Wajah-wajah yang hadir tetap tenang, tetapi keputusan kini berada di ambang. Setiap kata yang diucapkan bukan lagi sekadar pertimbangan, melainkan langkah menuju sesuatu yang pasti. Nama Share City Jenar kembali menjadi pusat, namun kali ini bukan sekadar untuk dipahami, melainkan untuk dihadapi. Para wali memahami bahwa inti dari ajaran yang disampaikan bukan sesuatu yang asing. Makrifat adalah bagian dari jalan itu sendiri, tetapi cara penyampaian, waktu, dan dampaknya terhadap masyarakat yang belum siap, itulah yang menjadi persoalan. Karena kebenaran, jika disampaikan tanpa penjagaan, bisa berubah menjadi sebab kesesatan. Dan tanda-tanda itu telah terlihat jelas. Di luar sana arus itu terus berjalan tanpa henti. Orang-orang yang telah menerima ajaran itu semakin yakin. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai pencari. Mereka merasa telah sampai. Dan dari perasaan itu, lahir keberanian yang tidak semua orang sadari bahayanya. Sebuah keberanian untuk melangkah tanpa batas. Di beberapa tempat, jarak antara kelompok semakin nyata. Tidak lagi sekadar perbedaan pendapat, tetapi mulai terasa sebagai perbedaan arah. Meskipun belum ada benturan terbuka, ketegangan itu sudah cukup untuk dirasakan oleh siapapun yang berada di tengahnya. Seolah dua jalan kini benar-benar terpisah, dan tidak ada yang berdiri di antara keduanya. Di dalam majelis, para wali tidak lagi berbicara panjang. Mereka telah melihat cukup. Mereka telah mendengar cukup. Kini yang tersisa adalah menentukan langkah yang harus diambil demi menjaga keseimbangan yang semakin rapuh. Keputusan itu tidak mudah, karena yang mereka hadapi bukan hanya satu orang, tetapi dampak dari sebuah ajaran yang telah menyebar luas. Apapun yang dilakukan akan meninggalkan jejak yang panjang, akan membentuk cara pandang yang akan bertahan lama setelah peristiwa ini berlalu. Namun mereka tahu, tidak mengambil keputusan adalah keputusan itu sendiri. Dan itu lebih berbahaya. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan, tetapi terasa dingin. Seolah membawa pesan bahwa sesuatu akan segera berubah. Tidak ada yang berbicara di luar, tetapi suasana terasa penuh. Seperti detik-detik sebelum sesuatu yang besar terjadi. Di tempat lain Share City, Jenar tetap berada di jalannya. Tidak terlihat goyah, tidak terlihat mundur. Apa yang ia sampaikan tetap sama, tentang hakikat, tentang kedekatan, tentang sesuatu yang tidak bisa lagi dibungkus dengan batas yang biasa. Dan justru disitulah pertemuan antara dua arah itu semakin jelas. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Titik itu telah tiba, sebuah titik di mana sejarah tidak lagi bisa berjalan perlahan. Ia harus memilih arah.
ia harus bergerak, dan apapun yang terjadi setelah ini akan menjadi bagian dari jejak panjang yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Tanah Jawa menahan napas, dan di balik keheningan malam itu, keputusan yang akan mengubah segalanya tinggal menunggu untuk diucapkan. Fajar belum sepenuhnya muncul ketika suasana sudah terasa berbeda. Udara pagi tidak lagi membawa kesegaran yang sama. Ia terasa lebih berat, seolah menyimpan keputusan yang telah diambil, tetapi belum sepenuhnya terlihat oleh banyak orang. Di balik ketenangan itu, sebuah garis telah ditarik, dan garis itu tidak bisa ditarik mundur. Di pusat-pusat dakwah, kabar mulai bergerak perlahan, tidak diumumkan dengan suara keras, tetapi menyebar dengan cepat. Para wali telah mencapai kesepakatan, bukan tentang menolak makhrifat, bukan tentang menutup kebenaran, tetapi tentang menjaga agar jalan itu tidak menjadi sebab kerusakan yang lebih luas. Keputusan itu lahir dari kegelisahan yang panjang, dari pengamatan yang tidak singkat, dari kesadaran bahwa apa yang sedang terjadi telah melampaui batas yang bisa dibiarkan. Di sisi lain mereka, yang mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar belum sepenuhnya memahami arah perubahan ini. Mereka masih berada dalam keyakinan yang sama, masih merasakan kedalaman yang mereka anggap sebagai puncak. Bagi mereka, tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dihentikan, dan justru disitulah jarak itu semakin nyata. Dua arah kini berdiri saling berhadapan, bukan dalam bentuk pertarungan terbuka, tetapi dalam keteguhan yang tidak lagi bisa disatukan dengan mudah. Setiap pihak memiliki keyakinannya. Setiap pihak merasa menjaga kebenaran. Namun, cara yang ditempuh tidak lagi sama. Dan sejarah mulai bergerak menuju titik benturan. Di beberapa tempat, suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang merasakan perubahan, meski tidak semuanya memahami apa yang sedang terjadi. Percakapan menjadi lebih hati-hati. Tatapan menjadi lebih dalam. Seolah semua orang menunggu sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat. Sementara itu, para wali bersiap dengan langkah yang lebih jelas. Mereka tidak bertindak dengan amarah. Mereka tidak bergerak dengan tergesa. Namun ketegasan itu kini mulai terlihat, karena yang mereka jaga bukan hanya ajaran, tetapi arah dari perjalanan banyak orang. Mereka memahami bahwa jika ini dibiarkan, maka kerusakan yang lahir tidak akan mudah diperbaiki. Di tempat lain, Syekh Siti Jenar tetap berdiri dalam jalannya. Ia tidak menunjukkan keraguan. Ia tidak menahan kata-katanya. Apa yang ia sampaikan tetap mengalir, tetap dalam, tetap menyentuh inti. Bagi mereka yang mendengarnya, tidak ada alasan untuk mundur. Tidak ada alasan untuk ragu, karena yang mereka rasakan terlalu kuat untuk diabaikan. Dan disitulah ketegangan mencapai bentuk yang paling sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada benturan fisik. Namun, arah sudah tidak lagi sama. Garis telah ditarik, dan tidak ada jalan kembali ke titik awal. Malam kembali turun, membawa suasana yang lebih pekat. Angin berhembus perlahan, tetapi terasa seperti membawa sesuatu yang akan segera pecah. Di dalam rumah-rumah, orang-orang mulai merasakan bahwa apa yang selama ini hanya berupa bisikan, kini telah berubah menjadi kenyataan. Sebuah perubahan besar sedang terjadi, dan tidak semua orang siap menghadapinya. Para wali memahami bahwa langkah berikutnya akan menjadi penentu, bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi seluruh arah perjalanan yang telah mereka bangun. Apapun yang dilakukan akan meninggalkan jejak yang panjang yang akan terus dikenang dan diperdebatkan. Namun, satu hal sudah pasti, tidak ada lagi ruang untuk kembali. Sejarah telah melangkah terlalu jauh, dan ketika garis itu telah ditarik dengan tegas, yang tersisa hanyalah bagaimana setiap pihak menghadapi apa yang akan datang. Karena setelah ini, bukan lagi soal siapa yang benar, melainkan tentang apa yang akan bertahan, dan apa yang akan runtuh. Malam turun perlahan, namun kali ini membawa suasana yang lebih dalam dari sekadar gelap. Angin berhembus pelan, menyusup di antara pepohonan, seolah membawa beban yang tidak terlihat. Di tanah Hawa, sesuatu yang selama ini tersembunyi kini mulai tampak dalam bentuk yang lebih nyata. Bukan lagi sekadar bisikan, bukan lagi sekadar perbedaan, melainkan pemahaman bahwa ada rahasia yang terlalu berat untuk disebarkan tanpa batas. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, orang-orang mulai menyadari satu hal yang sebelumnya tidak mereka pikirkan, bahwa tidak semua ilmu diciptakan untuk semua orang dalam waktu yang sama, bahwa ada pengetahuan yang bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal kesiapan untuk menanggungnya. Dan makrifat berada di titik itu. Bagi mereka yang telah merasakannya,
Makrifat bukan sekadar ilmu, ia adalah pengalaman yang mengguncang, yang mengubah cara seseorang memandang dirinya, hidupnya, bahkan Tuhannya. Ia bukan sesuatu yang bisa diucapkan dengan bebas tanpa konsekuensi, karena ketika makna itu keluar tanpa penjagaan, ia bisa berubah dari cahaya menjadi beban. Di beberapa tempat, dampaknya mulai terlihat lebih jelas. Orang-orang yang merasa telah memahami inti mulai menghadapi kenyataan yang tidak mereka duga. Tidak semua mampu mempertahankan keseimbangan. Tidak semua mampu tetap rendah hati di hadapan pemahaman yang terasa begitu tinggi. Sebagian mulai goyah, sebagian mulai kehilangan arah, dan sebagian lainnya tanpa sadar mulai menarik orang lain ke dalam pemahaman yang sama, tanpa memastikan apakah mereka siap atau tidak. Disitulah rahasia itu menunjukkan beratnya. Para wali melihat semua ini dengan kesadaran yang semakin dalam. Mereka tidak lagi hanya memikirkan apa yang benar dalam makna tertinggi, tetapi apa yang tepat dalam keadaan yang sedang terjadi. Karena kebenaran yang tidak tepat waktu bisa menjadi sebab kehancuran. Dan tanda-tanda itu kini tidak bisa diabaikan. Di dalam majelis yang kembali digelar, suasana tidak lagi hanya serius. Ia terasa penuh dengan pemahaman yang berat. Para wali menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar perbedaan ajaran, tetapi benturan antara kedalaman ilmu dan kesiapan manusia, dan keduanya tidak selalu berjalan seimbang. Makrifat yang seharusnya menjadi puncak kini telah turun ke ruang yang belum siap menanggungnya. Ia tidak lagi hanya berada di tangan mereka yang telah melalui perjalanan panjang, tetapi juga di tangan mereka yang baru menyentuh permukaan. Dan disitulah bahayanya, karena puncak yang dipegang tanpa fondasi tidak akan bertahan. Malam semakin larut. Di luar, suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Namun di balik kesunyian itu, banyak hati yang sedang bergolak. Orang-orang mulai merasakan bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka yakini, kini membawa dampak yang tidak sederhana. Sebagian mulai mempertanyakan, sebagian mulai bertahan, dan sebagian lagi tetap melangkah tanpa ragu. Di tengah semua itu, nama Syekh Siti Jenar tetap berdiri sebagai pusat dari arus yang tidak berhenti. Ia bukan hanya sosok, tetapi telah menjadi simbol dari rahasia yang kini terbuka. Sebuah rahasia yang seharusnya dijaga, namun kini telah menyebar tanpa batas. Dan dampaknya tidak bisa lagi ditahan. Angin malam berhembus lebih dingin, membawa perasaan yang semakin berat. Seolah seluruh keadaan sedang menuju titik di mana sesuatu harus benar-benar terjadi. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar memahami. Kini, waktunya menghadapi. Karena rahasia yang terlalu berat ketika telah terbuka, tidak bisa lagi disembunyikan kembali. Dan yang akan terjadi setelah ini, bukan hanya tentang siapa yang benar, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan. Ketika kebenaran itu sendiri menjadi ujian yang paling berat, pagi datang perlahan, tetapi tidak lagi membawa rasa yang sama. Cahaya matahari menyentuh tanah Jawa dengan hangat. Namun di balik kehangatan itu, tersimpan sesuatu yang telah berubah. Bukan sekadar suasana, bukan sekadar percakapan, melainkan arah yang telah bergeser dan tidak bisa kembali seperti semula. Keputusan itu akhirnya bergerak keluar, tidak dengan teriakan, tidak dengan kegaduhan, tetapi dengan ketegasan yang sunyi. Para wali mulai mengambil langkah yang selama ini mereka tunda, bukan karena ingin menekan, tetapi karena mereka melihat bahwa jika tidak dilakukan, dampaknya akan semakin luas dan semakin sulit dikendalikan. Langkah itu menyebar, perlahan, namun pasti. Orang-orang mulai mendengar bahwa ada batas yang kembali ditegaskan, bahwa tidak semua ajaran boleh disampaikan tanpa penjagaan, bahwa ada jalan yang harus dilalui secara bertahap, tidak bisa dilompati begitu saja. Kabar itu tidak datang sebagai ancaman, tetapi sebagai penegasan. Namun, bagi sebagian orang, itu terasa berbeda. Mereka yang telah merasakan kedalaman makrifat tidak melihat ini sebagai penjagaan. Mereka merasakannya sebagai penolakan, sebagai pembatasan terhadap sesuatu yang mereka yakini sebagai kebenaran. Dan dari situlah, ketegangan yang selama ini sunyi mulai terasa lebih nyata. Tidak meledak, tetapi menekan. Di beberapa tempat, orang-orang mulai berpisah secara halus. Mereka tidak lagi duduk bersama seperti sebelumnya, tidak lagi berbagi ruang dengan rasa yang sama. Ada yang memilih bertahan pada jalan yang telah diajarkan para wali, ada yang tetap berjalan di jalur yang mereka yakini lebih dalam. Dan di antara keduanya, jarak itu kini tidak lagi samar. Ia telah menjadi nyata. Syekh Siti Jenar tetap berdiri di pusat dari semua itu. Ia tidak mengubah arah.
Ia tidak menarik kembali kata-katanya. Apa yang ia sampaikan tetap mengalir, tetap tajam, tetap menyentuh inti. Bagi mereka yang mengikutinya, tidak ada alasan untuk mundur. Karena bagi mereka, yang telah dirasakan tidak bisa dilupakan. Namun sejarah tidak hanya dibentuk oleh keyakinan individu. Ia dibentuk oleh keputusan yang diambil dalam waktu-waktu genting. Para wali memahami bahwa apa yang mereka lakukan akan meninggalkan jejak panjang. Jejak yang tidak akan mudah dihapus. Bahkan oleh waktu. Apa yang terjadi hari ini akan terus dibicarakan, ditafsirkan, dan diperdebatkan oleh generasi yang akan datang, dan mereka menerima itu. Karena yang mereka jaga bukan sekadar saat ini, tetapi masa depan yang lebih luas. Malam kembali turun. Angin berhembus dengan suara yang lebih panjang, seolah membawa kisah yang sedang ditulis di hadapan waktu. Di dalam rumah-rumah, orang-orang mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan. Ini bukan lagi sekadar ajaran. Ini adalah peristiwa, sebuah peristiwa yang akan meninggalkan bekas. Sebagian mulai merasakan kehilangan, sebagian merasa semakin yakin, dan sebagian lainnya masih terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di hadapan mereka. Namun, satu hal menjadi jelas. Apa yang telah terjadi tidak bisa dihapus, tidak bisa dilupakan, tidak bisa dikembalikan ke titik awal. Jejak itu telah tercetak dalam pikiran, dalam keyakinan, dalam perjalanan sejarah itu sendiri. Dan dari jejak itulah, kisah ini tidak berhenti. Ia akan terus hidup dalam cerita yang berbeda, dalam tafsir yang tidak pernah benar-benar sama, dalam perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai, karena sejarah tidak pernah berhenti pada satu titik. Ia selalu bergerak, dan apa yang terjadi hari ini hanyalah satu langkah dari perjalanan panjang yang belum mencapai akhirnya. Senja turun perlahan di atas tanah Jawa, membawa cahaya jingga yang memudar di balik pepohonan. Hari berganti seperti biasa, namun sesuatu telah berubah selamanya. Tidak ada lagi ketegangan yang meledak, tidak ada suara keras yang mengguncang. Yang tersisa adalah jejak yang diam, tetapi hidup. Di desa-desa, kehidupan kembali berjalan. Orang-orang kembali ke ladang, ke pasar, ke langgar. Suara anak-anak kembali terdengar, tawa kembali mengisi ruang-ruang yang sebelumnya terasa berat. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak benar-benar hilang. Sebuah ingatan tentang kata-kata yang pernah mengguncang, tentang ajaran yang pernah membuka sesuatu yang terlalu dalam, dan tentang nama yang tidak pernah benar-benar lenyap. Syekh Siti Jenar. Namanya tidak lagi hanya dibisikkan dengan rasa penasaran, tetapi dengan makna yang lebih luas. Bagi sebagian orang, ia tetap menjadi simbol dari pencarian tertinggi, dari keberanian untuk menembus batas, dari upaya memahami hakikat tanpa perantara. Namun, bagi yang lain, ia menjadi pengingat bahwa tidak semua kebenaran bisa dipegang tanpa kesiapan, bahwa tidak semua jalan bisa dilalui tanpa risiko, dan bahwa kedalaman tanpa keseimbangan bisa membawa seseorang ke arah yang tidak ia duga. Waktu terus berjalan. Para wali melanjutkan dakwah mereka, menanamkan kembali dasar yang kokoh, memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki pegangan yang jelas. Mereka tidak menghapus apa yang telah terjadi. Mereka tidak mencoba menghilangkan jejak itu, tetapi mereka menjaga agar perjalanan selanjutnya tetap berada dalam keseimbangan. Karena mereka tahu sejarah tidak bisa diulang, tetapi bisa dipahami. Di tempat lain, kisah tentang ajaran makrifat itu tidak benar-benar berhenti. Ia tetap hidup, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, dalam bentuk cerita, dalam bentuk tafsir, dalam bentuk perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap zaman membawanya kembali, dengan cara yang berbeda, dengan pemahaman yang tidak pernah sepenuhnya sama. Sebagian mencoba menggali lebih dalam, sebagian memilih berhati-hati, dan sebagian lagi hanya mendengar tanpa benar-benar memahami. Namun, semuanya tetap terhubung oleh satu hal, bahwa pernah ada sebuah ajaran yang mengguncang batas. Malam kembali turun. Angin berhembus pelan, membawa suara yang hampir tak terdengar, seolah masa lalu masih berbisik di antara waktu yang terus berjalan. Tidak ada lagi benturan yang terbuka, tetapi bayangannya tetap ada. Di dalam pikiran, di dalam keyakinan, di dalam pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Karena apa yang terjadi bukan sekadar peristiwa. Ia adalah bagian dari perjalanan manusia memahami dirinya sendiri, memahami Tuhannya, dan memahami batas yang memisahkan keduanya.
Sejarah tidak pernah benar-benar selesai, ia hanya berubah bentuk. Apa yang dahulu menjadi konflik, kini menjadi pelajaran. Apa yang dahulu terasa berbahaya, kini menjadi bahan renungan. Dan apa yang dahulu tersembunyi, kini menjadi bayangan yang terus mengikuti setiap langkah pencarian. Sheikh Siti Jenar tetap berdiri di antara itu semua. Bukan hanya sebagai sosok, tetapi sebagai simbol dari pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Tentang kebenaran, tentang batas, dan tentang seberapa jauh manusia bisa melangkah sebelum ia kehilangan pijakan. Senja telah berubah menjadi malam, namun kisah ini tidak berakhir di sini. Karena di setiap zaman, selalu ada yang kembali bertanya, selalu ada yang mencoba melangkah lebih jauh. Dan selalu ada kemungkinan bahwa rahasia yang sama akan kembali terbuka dengan cara yang berbeda. Sejarah terus bergerak dan bayangan itu tidak pernah benar-benar pergi.